Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, para ummahat dan para akhwat yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan segenap rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepadanya pagi hari ini bisa kembali hadir untuk lanjutkan kembali pembahasan kita dari penjelasan kitab 120 hadis thulathi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang alhamdulillah kita sekarang sampai pada hadis yang ke-24, al-thulatsiyatur rabi'atu wal 20, yakni thulatsiyah yang ke-24, salasatun la yadkhulunal jannah, 3 golongan orang yang mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Yaitu hadis an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la yadkhulunal jannah, ada 3 golongan orang yang mereka tidak akan masuk ke dalam surga: mudminul khamri, pecandu khamr, wa qati'ur rahimi, orang yang memutus tali rahim, wa musaddiqun bis-sihri, dan orang yang membenarkan sihir. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan 3 golongan orang yang disebutkan mereka tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa besar yang mereka kerjakan. Kata mu'allif di sini, haula'i ya al-muhramuna, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah halangi mereka dari yang dirahmati dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi SAW memberitakan bi adami dukhulihim al-jannah, dengan tidak masuknya mereka ke dalam surga. Jadi Nabi SAW memberitakan kepada mereka tidak masuk surga. Wa qila mana tadi ya? Wa qauluhu, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, mereka tidak masuk surga itu, fiha aqwalun li ahli ilm, tentangnya ada beberapa pendapat di kalangan para ahli ilmu, yakni para ulama. Qila, dikatakan la yadkhulunaha ma'as sabiqinal awwalin, mereka tidak akan masuk ke dalam surga bersama dengan as-sabiqunal awwalun, yakni orang-orang yang lebih dulu. Waqila, dan juga dikatakan la yadkhuluna min ghairi sabqi adzabin, mereka tidak akan masuk surga tanpa didahului oleh azab. Makna mereka tidak akan masuk surga, jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala, bukan berarti maknanya mereka akan kekal di dalam neraka, sama sekali tidak bisa masuk surga, bukan begitu maksudnya, selagi dosanya bukan dosa syirik. Kalau dosa syirik, maka jelas ya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih, Allah itu tidak akan mengampuni dosa dia disekutukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, namun Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dia kehendaki. Nah, 3 macam dosa yang diancam la yadkhulul jannah ini semuanya bukan kesyirikan,
Semuanya adalah al-kabair, dosa-dosa besar, tidak sampai kepada derajat syirik. Pecandu khamr, pemutus tali rahim, orang yang membenarkan sihir misalkan. Maka itu semua tidak sampai kepada derajat kesyirikan yang menyebabkan mereka keluar dari Islam. Yang menyebabkan kalau mereka masuk neraka kekal di dalamnya tidak bisa keluar, tidak. Makna daripada la yadkhulunal jannah, mereka tidak akan masuk ke dalam surga, maknanya dosa mereka teramat besar, azab mereka teramat berat, lamanya mereka di dalam neraka teramat lama, saking lamanya sampai dikatakan tidak masuk surga. Sama sekalian rahimani rahmakumullahu ta'ala. Atau maknanya mereka tidak akan masuk surga tanpa diazab dulu. Berarti mereka pasti mendapatkan azab sampai kemudian Allah tetapkan mereka masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala dengan segenap rahmat yang Allah subhanahu wa ta'ala ada pada zatnya dan diberikan kepada yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Nah, di antara ketiga golongan tersebut, al-awwalu minhum, yang pertama di antara mereka adalah mudminul khamri, pecandu khamr. Kalau misalkan seseorang dikatakan pecandu khamr, kira-kira Bu, dia minumnya berapa hari sekali, Bu? Kenapa? Setiap hari. Setiap hari minum khamr, begitu Bu? Atau berapa pekan sekali? Diunggah dari orang dikatakan pecandu itu adalah orang yang kalau ketemu diminum. Sekalipun lama tidak ketemu-ketemu, begitu ketemu diminum, maka itu pecandu namanya. Ya, contoh misalkan pemabuk gak bondo, gak mau beli, tapi lek ana wong duwe gawe nimbro. Karena masih ada tuh budaya seperti itu, nggih? Masih ada ndak? Ana duwe gawe begitu ya, malam duwe gawe wis khamr dikeluarkan lalu orang pada minum di sana. Mungkin dia tidak minum kecuali kalau ada yang punya hajatan, misalnya waliyadzubillah. Itu adalah dosa besar dan itu dikatakan pecandu. Sekalipun setelah 10 tahun tidak pernah minum lalu minum, maka itu namanya pecandu khamr. Apalagi kalau tiap hari pokok ben gajian wis mabuk-mabukan, nah ini pecandu khamr. Ya, jadi tidak mesti setiap hari dikatakan pecandu khamr, enggak. Pokok ketemu dia minum, maka dia adalah mudminu khamrin. Wa hadhi ma'siyatun nahallahu anha wa rasuluhu, dan ini adalah maksiat yang Allah dan Rasulnya telah melarangnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wa orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamr, minum khamr, sesungguhnya berjudi, ya, wal maisir wal ansab, kemudian berkurban untuk berhala, wal azlam, lalu mengundi nasib dengan anak panah, itu adalah rijsun, najis, min amali syaitan, dari amal setan. Berarti najisnya najis amali atau najis hissi, Bu? Amali atau hissi? Hissi itu apa, Bu? Zat. Yang najis zatnya atau yang najis amalnya? Amalnya. Jadi khamr itu najis. Najis apa, Bu? Amalnya. Kalau khamrnya sendiri najis enggak? Enggak. Gitu ya. Khamrnya itu tidak najis, tapi najisnya adalah minum khamrnya itu najis. Rijsun min amali syaitan. Ya, itu adalah rijs, najis dari amal perbuatan syaitan. Gitu ya. Nah, dari sinilah kemudian datang khilaf di antara para ulama. Khamr, nah turunannya khamr misalkan apa? Alkohol misal dianggap khamr, begitu nggih. Karena khamr mengandung alkohol. Yang akhirnya kemudian tatkala mengatakan khamr itu najis, maka alkohol itu najis, maka minyak wangi yang dicampur alkohol jadinya najis, sehingga tidak pakai minyak wangi yang dicampur dengan alkohol.
Yang benar minyak wangi dicampur alkohol atau metanol? Yang benar tahu? Alkohol atau metanol? Atau sing akhirane ol-ol yang lain? Kan begitu turunan-turunannya seperti itu nggih. Ya masalah rahmani rahmakumullahu taala ya. Maka ya kalau mengikuti pendapat itu pun misalkan ya, maka minyak wangi tidak dicampur khamr ya, tapi dicampur dengan turunan-turunan daripada alkohol itu ya, dan yang semacamnya, yang itu bukan memabukkan tapi mematikan. Bukan lagi memabukkan ya, kan bukan untuk diminum tapi disemprotkan ya. Seperti misalkan orang minum alkohol 75% yang untuk sanitasi, kira-kira mabuk bu? Mati, tewas, gak mabuk maneh gitu ya. Itu bukan minuman memabukkan tapi minuman mematikan. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jadi itu bukan dicampur khamr tapi dicampur dengan alkohol. Ya kemudian dalilnya yang lain bahwasanya tatkala Nabi turun ayat tentang khamr, haramnya khamr sudah paripurna keharamannya dalam Al-Quran, maka apa yang diperbuat oleh para sahabat? Mereka membuang khamr mereka di jalan-jalan Madinah. Padahal haram membuang barang najis di jalan. Haram orang buang air kecil, air besar lalu dibuang ke jalan, haram hukumnya. Lah ini para sahabat membuang khamr di jalan-jalan Madinah. Seandainya itu najis, maka tentunya dilarang, tidak boleh membuang barang najis di mana bu? Di jalan. Baik, ini sekedar tambahan faidah. Jamaah sekalian, rahimani rahmakumullahu taala. Kita lanjutkan, itu min amali syaitan. Najis termasuk amal setan. Fajtanibu la'alakum tuflihun, jauhi agar kalian beruntung. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Setan itu dengan kalian minum khamr, berjudi dan seterusnya tadi itu ingin memunculkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Fil khamri wal maisiri, pada khamr dan judi, wa yasuddakum an dzikrillah, dan untuk memalingkan kalian dari zikir mengingat Allah, wa anis salati, dan dari salat, fahal antum muntahun, maka apakah kalian tidak berhenti? Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Maka ini adalah dosa maksiat orang minum khamr, bermabuk-mabukan. Yang khamr itu pokoknya kaidahnya adalah ma yukhammirul aqla, apa yang menghilangkan akal, maka itu namanya khamr. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, bisa berupa cairan, bisa berupa padatan, serbuk, bisa berupa gas, gitu ya. Ya, apakah dimakan atau disuntik, misalkan semacam itu, maka itu semua khamr. Ya, jadi seluruh narkoba itu adalah khamr. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Daun ganja khamr mboten Bu? Ya Pak no. Iya, lek dijadikan apa Bu? Iya, ya mbok gak ngerti caranya ya. Nah, tapi ada di negeri kita satu suku yang menjadikannya sebagai apa? Kulup, digawe kulupan gitu ya. Kira-kira lek mari mangan kulup ganja ngono ngefly napa mboten Bu? Ya, karo ya. Karo. Nah, tergantung itu. Kalau kemudian ternyata itu membuat orang yang memakannya itu mabuk, ya berarti haram. Ya, intinya kan ma yukhammirul aqla, apa yang menghilangkan akal. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Mangan apa gadung. Sanes po gadung. Kira-kira mabuk Bu? Mabuk Bu? Mabuk napa mendem? Napa keracunan? Kalau salah masak
keracunan. Tapi kan tidak mabuk, tidak mendem gitu ya, muntah-muntah dan seterusnya gitu ya, pusing, bukan mabuk, itu keracunan namanya. Salah masak ya, karena getahnya dan seterusnya. Tapi kalau nggak salah masak, dari keripik gadung enak ya. Maka itu halal, tidak ada masalah. Kenapa? Bukan khamr namanya. Baik jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Wala ana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam fil khamri asyratan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tentang khamr itu melaknat 10 golongan orang. Ya, ada 10 golongan orang yang mendapatkan laknat gara-gara khamr. Apa kata beliau? Fa'an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu maqala, dia berkata qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-khamra, Allah melaknat khamr, zatnya itu dilaknat. Ya, khamr itu zatnya dilaknat. Wasyaribaha, peminumnya dilaknat. Jadi peminum khamr dilaknat. Wasaqiyaha, penuangnya dilaknat, bartendernya itu dilaknat. Waba'iaha, penjualnya dilaknat. Wa mubta'aha, pembelinya dilaknat. Wa asiraha, pemerasnya dilaknat. Yang meras buah anggur misalkan diperas untuk jadi khamr, maka dia dilaknat. Wa mu'tasiraha, yang minta untuk diperaskan untuknya dilaknat. Hamilaha, pembawanya dilaknat, distributornya dilaknat, ekspedisinya dilaknat. Wal mahmulata ilaihi, yang dibawakan kepadanya dilaknat, distributornya atau pengepulnya atau apa, semuanya dilaknat. Maka khamr itu ya segala aktivitas yang berkaitan dengan khamr dari hulu ke hilir semuanya dilaknat. Bener Bu nggih? Hulu dhisik napa hilir? Hulu nggih. Dari hulu ke hilir semuanya dilaknat. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Petani anggur kira-kira dilaknat tak Bu? Hah? Loh dilaknat kalau anggurnya khusus dikirimkan kemana? Pabrik khamr. Kalau tidak, ya dia nggak jual kepada pabrik khamr, misalkan ini adalah murni untuk dimakan sebagai buah-buahan, ya tidak apa-apa. Tapi kalau dia dedikasikan ladang anggurnya untuk pabrik khamr, maka dia dapat laknat karena dia termasuk asirnya, pemerasnya. Sama sekalian rahimani rahimakumullahu taala, semuanya dilaknat. Satpam pabrik khamr dilaknat, OB tukang sapu-sapunya dilaknat, semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Jadi semuanya mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala gara-gara bermuamalah dengan khamr. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Maka tidak ada kata lain, misalkan ada orang bekerja di pabrik khamr, wis ndak ono kata selain resign. Sudah. Ndak ada kata lain kecuali harus leren. Gimana Ustaz? Saya enggak ada pekerjaan lain. Leren. Istri saya gimana? Leren. Anak saya gimana? Leren. Wis. Terus gimana urusanmu? Masuk KTP kon ngekei napa solusi sampai dari awal sampai akhir. Silakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, silakan untuk cari pekerjaan yang halal. Kenapa? Karena itu mendatangkan laknat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Wa an Ibnu Majah. Wa inda Ibnu Majah, dan juga pada riwayat Ibnu Majah, qaulu nabiyina, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra wa sakar, siapa yang minum khamr wa sakira, kemudian dia itu mabuk, lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabahan, tidak akan diterima darinya salat selama 40 hari. Fa in mata, kalau dia mati, dakhalan nar, dia mati masuk neraka. Fa in taballahu alaihi, kalau dia bertobat maka Allah menerima pertaubatannya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Jadi kita perhatikan di sini ya, orang yang minum khamr itu ya, maka tidak diterima untuknya sholatnya selama 40 hari. Itu sholat tidak diterima 40 hari.
Apa meneh gak salat tambah dosa. Kalau orang mengatakan waduh wis kadung ngombe khamr salat ku 40 dina gak diterima mesisan gak salat pisan 40 dina kalau wis 41 baru salat. Ya tambah nemen sengaja gak salat. Salate gak diterima meneh gak salat tambah nemen dosane bertumbuk-tumbuk. Ya mas sekalian rahmani rahmakumullah taala. Ya bisa kufur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lanjutkan. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala wali muslimin. Dan pada riwayat Imam Muslim, inna 'alallahi azza wa jalla ahdan, sesungguhnya ada janji oleh Allah Subhanahu wa taala liman yashrabal muskira, bagi orang yang liman yashrabu al muskira, bagi orang yang meminum yang memabukkan, an yasqiyahu min tinatil khabal, Allah janji akan ngasih minum dia dari minuman yang namanya minuman tinatul khabal. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal, apa itu tinatul khabal? Qala araqu ahlin nar, itu adalah keringatnya penghuni neraka, au usaratu ahlin nar, atau yaitu adalah cairan penghuni neraka. Cairan penghuni neraka, keringat penghuni neraka. Kalau cairan penghuni neraka bisa berupa nanah, darah yang keluar dari luka-luka cambukan yang dicampukkan kepada mereka, luka-luka siksaan-siksaan yang Allah timpakan kepada mereka. Mungkin keluar cairan dari kemaluan-kemaluan kubul-tubul mereka, itu yang dicampur diudek jadi satu, diminumkan peminum khamr. Waliyadzubillah. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Ya. Kemudian wala yajtami'u imanun, dan tidak akan berkumpul iman ya, wa syurbu khamrin, dan minum khamr. Tidak akan bisa kumpul antara iman dan minum khamr itu. Lima ja'a Nabi Hurairah, berdasarkan riwayat yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu qala, bahwasanya dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, tidaklah berzina orang yang berzina saat dia berzina dia dalam keadaan beriman. Wala yashrabul khamra, tidaklah minum khamr, hina yashrabuha, saat dia meminumnya, wa mu'min, dia dalam keadaan beriman. Ya, artinya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, saat seseorang itu minum khamr, maka terangkat dari dirinya nawa keimanan. Ya, minum khamr marono mati, waduh, suul napa husnul bu, suul khatimah, kematian akhir kehidupan yang sangat buruk sekali dalam keadaan dia minum khamr. Waliyadzubillah, nasallallahu assalam wal afiyah, dari musibah yang berat seperti itu, wafat dalam keadaan sedang bermaksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Bahkan sampai dikatakan di sini, tidak berzina saat dia berzina dia dalam keadaan beriman, tidak minum khamr saat dia minum khamr dia dalam keadaan beriman. Karena memang iman sama kemaksiatan itu kan berbanding terbalik. Kalau imannya naik, maksiat turun. Kalau maksiatnya naik, imannya yang turun. Beda dengan ketaatan dan ketakwaan, itu berbanding lurus dengan keimanan. Kapan ketakwaan naik, iman pun naik. Kapan ketakwaan turun, iman pun demikian jadi turun. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Maka kita ya harus selalu menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga ketaatan kita untuk menjaga keimanan kita. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kama nafan Nabi, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menafikan ijtima'u khamrid dunya wa khamril akhirah, berkumpulnya khamr dunia dengan khamr akhirat. Ya, fi jawfi mri'in, pada lambungnya seorang mukmin. Siapa yang minum khamr dunia, dia tidak akan minum khamr akhirat. Fa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, maqala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu adalah khamr,
Wa man syaribal khamra wa kullu muskirin haramun, dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Wa man syaribal khamra fid dunya, dan barang siapa yang minum khamr di dunia, famata, lalu dia mati, wa huwa yudminuha, sementara dia kecanduan dengan khamr tersebut, lam yatub, kemudian dia tidak bertobat, lam yashrabha fil akhirah, maka dia tidak akan bisa minum khamr di akhirat. Tidak bisa minum khamr surganya Allah Subhanahu wa taala. Di surga itu ada sungai air jernih, ada sungai susu, ada sungai madu, dan ada sungai khamr. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Sungai air jernih yang menyegarkan, sungai air susu yang tidak pernah berubah warna rasanya, sungai madu yang lebih manis, ya, lebih manis, yang sangat-sangat manis, kemudian sungai khamr yang tidak memabukkan. Ya, kalau di dunia orang minum khamr mabuk, fly, tenyeng, ya, tenyeng. Napa Bu? Ngoten istilahnya? Ya, teler, teyeng gitu ya. Subhanallah, ya. Jadi di tempat saya itu Masya Allah ya, ada seorang pemuda, Masya Allah, teyeng Bu. Ya, karena kebanyakan makan mengkonsumsi narkoba gitu ya. Teyeng, kepalanya teyeng, benar-benar teyeng miring nganan begitu ya, nyengklek gitu ya. Napa? Seyeng nggih. Lagi tengeng lah nggih, ini ku pokoke wis nek kula ngarani teyeng, soalnya teyeng itu campur gak bek akale Bu, rada napa gak waras begitu nggih, jalannya wis gak tegak dan seterusnya gitu ya. Ya Mas kalau rahmani rahimakumullah taala, karena banyak napa mengkonsumsi narkoba, nggak jelas akalnya, sarafnya rusak semua sudah. Ya, tapi kalau ketemu saya, assalamualaikum Ustaz, waduh, subhanallah, kasihan gitu ya. Ya, kita doakan semoga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan. Baik jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Kita lanjutkan. Jadi tidak akan minum khamr di akhirat. Tidak akan minum khamr di akhirat orang yang minum khamr di dunia. Sama sekali rahmani rahmakumullah taala. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah apa Bu, yang ada sungai-sungai di surga itu, surat apa Bu? Ada yang ingat Bu? Surah Muhammad ya, kalau tidak salah ya, di dalam surah Muhammad Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surga itu ya ada sungai anharun min ma'in, ada sungai min labanin lam yataghayyar ta'muh, ada sungai asalin musaffa ya, kemudian ada khamr ya, dimana itu diperuntukkan bagi para penghuni surga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para peminum khamr tidak akan bisa minum khamrnya surga. Khamr surga, khamr yang diminum untuk berlezat-lezat ya, yang tidak akan membuat mereka mabuk karena minum khamr di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa fil musnad lil Imam Ahmad, dan dalam musnad milik Imam Ahmad, mudminul khamri in mata laqiyallaha ka'abidi wa zanin. Peminum khamr jika dia mati maka dia akan bertemu Allah tabaraka wa taala seperti penyembah berhala. Allah akan perlakukan dia seperti penyembah berhala. Allah akan siksa dia seperti siksaan yang ditimpakan kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Waliyadzubillah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekalipun kemudian dengan rahmatnya Allah memberikan ampunan kepada dia, tetapi tidak akan bisa masuk surga tanpa mendapatkan azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dia mati dalam keadaan belum bertobat. Kalau mati dalam keadaan sudah bertobat dari minum khamr, maka Allah akan mengampuni dosanya orang berdosa. Ya, at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari satu dosa, maka dia seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa.
Wa inna mimma yulhaqu bil khamri wa yajri hukmuha fihi, dan termasuk di antara perkara yang disematkan kepada khamr dan mengalir padanya hukum-hukum khamr, ya, termasuk dikategorikan hukum khamr adalah al mukhaddirat, narkoba. Wa la yujadal fi hadza illa mukabir, dan tidak mendebat perkara ini kecuali orang sombong. Li'anna taghibal aqli fiha min abyanil wadihat. Kenapa? Karena penghilangan akal pada narkoba itu adalah perkara-perkara yang paling jelas, sudah jelas, ya. Wa syara'ullahi ya'bat tafriq baina al-mutamathilat, dan syariat Allah Subhanahu wa taala itu menolak pembedaan di antara dua perkara yang semisal. Kalau dua perkara itu semisal sama, maka ya kategorinya sama. Tadi sudah kita jelaskan. Wa man waqafa ala sana'il mudminina ilma yaqinan annaha akhdar minal khumuri wa 'adhamu ifsadan lid dunya wad din. Dan barang siapa yang memperhatikan, ya, sana'il mudminin, perbuatan orang-orang yang kecanduan, alima yaqinan, maka dia akan mengetahui secara yakin narkoba itu lebih berbahaya daripada khamr itu, dan lebih besar kerusakannya untuk dunia dan agamanya. Ini seperti yang kita saksikan sendiri, ya, bagaimana rusaknya mereka yang mengkonsumsi narkoba, gitu ya. Mungkin ada yang melihat berita-berita di media tentang kota di Amerika, ya, kotanya para pecandu narkoba, ya, seperti itu. Apa jenenge? Philadelphia, ya, betul ya? Wah, kota vampir katanya, kota zombie, ya. Kenapa? Ya karena penduduknya itu rusak semua, sudah anunya, saraf-saraf mereka, jalane iku mang wis gak lempeng, bahasa saya teyeng kabeh, ya. Tayang sanes tayeng nggih. Tengkleng ya. Mlakune wis gak cecek kabeh. Gara-gara narkoba. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Hadza Qais ibnu Asim al-Minqari. Berikut ini adalah Qais bin Asim al-Minqari rahimahullah. Kana syarraban lil khamri, dulunya beliau adalah peminum khamr. Ya mulian biha fil jahiliyati, dulunya dia adalah orang yang gemar minum khamr di masa jahiliyah. Tsumma harramaha ala nafsihi, lalu dia haramkan khamr itu pada dirinya. Wamtana'an surbiha, lalu dia menolak dari meminum khamr qabla an yuslima, sebelum dia masuk Islam. Wa sabab fi dzalika, sebab dalam yang demikian, annahu sakara marratan, dia pernah mabuk suatu kali. Fanghamasa uknata ibnatihi, ya. Kemudian dia pernah mabuk, lalu dia merabakan tangannya ke lipatan perut daripada putrinya, ya. Jadi meraba-raba perut putrinya. Wa syatama walidai, dan dia mencaci maki kedua orang tuanya. Wa atal khammara malan katsiran, ya, dan dia memberikan harta yang banyak pada para peminum khamr. Ya, maka falamma afaqa, tatkala kemudian dia sadar dari mabuk tadi itu, wa akhbaruhu bima fa'ala, lalu mereka manusia memberitakan kepadanya tentang apa yang dia perbuat saat dia mabuk, maka harramaha ala nafsi, lalu dia haramkan kepada atau untuk dirinya sendiri sebelum masuk Islam. Orang yang sudah mabuk itu, masya Allah, napa jenenge, memalukan begitu nggih, ngisi-ngisini dan melakukan perkara-perkara yang menjijikkan. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Sempat kemarin geger di mana di Pandaan itu ada jenazah, ya, di pinggir napa kali nggih. Sirahe iku di pinggir, sikile napa kecemplung di kali, wis dikira wong mati, kenyut ya apa, wis kabeh wong teko kabeh, petugas datang, kan sing nyidhek sian nggih, marono tangi, Bu. Tibake napa? Wong mabuk gitu ya. Wong mabuk nyungsep ndek kali. Masya Allah. Sama sekali rahmani rahmakumullah taala. Wis kadhe padha teko kabeh, kadhe evakuasi tangi gitu ya. Subhanallah. Sama sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Welek jelek
Ana sing nyosrok ndek got, muntah-muntah gitu ya. Raup sampai air kencingnya, wis gak karu-karuan. Ya, buruk sekali jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Wa qala, kemudian dia berkata, raaitul khamra salihatan, aku dulunya melihat khamr itu sebagai barang yang baik. Wa fiya khisalun tufsidur rajulal halima, padahal pada khamr itu ya ada perkara yang merusak seorang laki-laki yang murah hati. Awalnya dia orang baik, minum khamr akhirnya jadi orang jelek, ya, orang yang rusak, orang yang napa jenenge hilang akalnya. Fala wallahi asyrabu wa sahihan wala ushqi biha abadan saqiman, maka sekali-kali tidak, demi Allah, aku tidak akan meminumnya dalam keadaan sehat, dan aku tidak akan memberi atau wala uswi, aku tidak akan berobat biha dengan khamr abadan, selama-lamanya, saqiman, ya, orang yang dalam keadaan sakit, ya. Wala uti biha thamanan hayati, dan aku tidak akan memberikan harga khamr selamanya, sepanjang hidupku. Wala ad'u laha abadan nadiman, dan aku tidak akan mengundang teman minum untuknya untuk selamanya. Fa inal khamra tafdahu syaribiha wa tujnihim ilal amril azima, dikarenakan khamr akan menodai peminumnya dan membuatnya berbuat dosa hingga kepada perkara yang besar. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Nah, ini pengakuan mantan pecandu khamr. Ya, dia ceritakan masa lalunya seperti itu. Ya, qala al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi rahimahullah, "Tsumma inna syaribal khamri", kemudian sesungguhnya peminum khamr, yasiru dhahkatan lil ukala, dia akan menjadi ketawaan bagi orang-orang yang berakal. Fayal abu bibaulihi wa udrati, yang barangkali dia akan bermain-main dengan air kencingnya dan kotorannya. Mari pipis itu buang air kecil, kemudian dibuat mainan sama dia, kepiok-kepiok tayo apa gitu ya. Nah, kemudian dibuat, oh ini minyak rambut, nah, wangi sekali baunya. Nah, napa jenenge sirahe wis gak waras ya, wis owah begitu nggih. Pesing jarine wangi, sing wangi jarine pesing. Wa rubbama yamsahu wajhahu biya, yang barangkali dia akan mengusap wajahnya dengannya. Hatta ru'ya ba'du, hingga dilihat sebagian mereka, yamsahu wajhahu, dia mengusap wajahnya, bi baulihi, dengan air kencingnya. Wa yaqulu, dia berkata, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kaya ndonga mari wudu ya. Jadi wudu dengan air kencingnya begitu deh. Dia ilinge wudu ta ya apa? Dia membaca Allahumma ja'alni minat tawwabin, ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang bertobat. Wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikan aku termasuk golongan orang-orang yang bersuci. Padahal mari mabuk lalu ngusap air dengan air kencingnya. Wa ru'iya ba'duhum, dan dilihat sebagian mereka atau diriwayatkan sebagian mereka, wal kalbu yalhathu wajhahu, sementara seekor anjing itu menjilati wajahnya. Wa yaqulu lahu, lalu dia berkata kepada si anjing, akramakallah, semoga Allah memuliakan kamu. Nah, ini memang gendengan. Ya, sama sekali rahmani rahimakumullahu taala. Ya. Ini pun pernah kejadian begitu ya, disebutkan dalam sebuah kisah ya, seseorang umroh lalu dia ketemu dengan di Mekah sana seseorang yang dia menyiksa dirinya dalam keadaan dia kurus kering begitu ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wis nangis-nangis begitu ya, sementara tangannya dalam keadaan patah ya, tangan kanannya atau tangan kirinya itu yang patah, terpotong begitu, teramputasi. Kemudian tulang belikatnya gini sabun ini loh, dukuri dada, tulangnya ini dicatok, digabung dengan tulangnya yang sebelah kiri ya. Kemudian dia ditanya, ada apa kamu seperti ini? Maka dia ceritakan, dulu dia sekarang bertobat ya, dulu dia itu pernah minum khamr. Setelah minum khamr dimarahi sama ibunya, lalu ibunya dilemparkan oleh dia ke mana? Ke tungku api, mati gitu ya, gara-gara dia minum khamr.
Ya, maka sejak saat itu begitu dia bangun ya, lalu dia sadar ya dia telah membunuh dengan tidak sengaja ibunya sendiri, dan itu kan dosa-dosa yang sangat teramat besar. Oh, ngomong sama ibunya saja haram. Ya, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, ini malah dia membunuh ibunya. Ya, maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah bertobat, ya, sudah ketakutan ya dengan dosa-dosa yang sangat besar seperti itu. Ya, kemudian sampai dia berbuat yang demikian ya, dalam pertobatannya, beribadah kepada Allah, menyiksa dirinya dalam keadaan berpuasa dan seterusnya. Pokoknya dia pengen bebas dari dosa dia, karena sebab dia kemudian ibunya sampai tewas di tangannya dalam keadaan terbakar. Yang akhirnya kemudian jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, orang yang bertemu dengan dia ini bermimpi. Namun ingat ya, mimpi itu bukan dalil ya. Mimpi itu bukan dalil. Cuman diambil hikmahnya saja. Tapi kita tidak boleh meyakininya. Ya, dia bermimpi bertemu dengan orang itu dalam mimpinya, lalu ditanya mimpi hari kiamat begitu ya. Apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu? Maka dia berkata, Allah melemparkan aku ke dalam neraka selama 3 hari. Setelah 3 hari aku dientas dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga bersama dengan ibuku. Begitu dalam mimpi, tapi itu bukan dalil ya. Itu sekedar dia bermimpi demikian. Telung dina itu 1 hari di sana sama dengan berapa? Berapa Bu? 1000 tahun usia dunia kan ya. Telung dina rek, contoh telung dina. Waliyadzubillah, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Taib, itu bukan dalil ya, cuman sekedar hikmah begitu. Kita tidak boleh meyakininya apakah benar. Itu kisah yang disebutkan di dalam kitab-kitab atau buku-buku. Tapi kita tidak boleh meyakininya apakah Allah memperlakukan dia seperti itu, ya tidak boleh berdasarkan mimpi. Ya jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Seperti mimpi salah seorang salaf yang dia sebelumnya itu selalu menceritakan kejelekan dari siapa yang banyak membunuh para sahabat dan para tabi'in. Ada yang ingat siapa namanya? Siapa namanya? Ada yang ingat? Kok saya lupa juga. Lagi lali rek jenenge rek. Sapa sih jenenge ya Allah. Ya. Walhasil dia yang Nabi SAW juga mengisahkan yang Asma binti Abi Bakar juga berkata dengan keras kepada dia, kamulah yang dimaksud oleh Nabi SAW pembunuh itu. Ya, kalau di sini lupa saya namanya. Ya mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Maka salah seorang salaf itu bermimpi dengan dia, bermimpi kalau dia sudah banyak membunuh, kamu diperlakukan apa sama Allah Subhanahu wa taala, dan mimpinya itu setelah dia sudah mati, maka dia berkata, Allah menyiksa aku dengan setiap nyawa yang telah kubunuh. Ya, apakah dengan tanganku atau karena sebab perintahku. Setelah itu apa? Maka kemudian setelah seluruh dosa-dosaku ditebus dengan siksaan yang kuterima, maka Allah kumpulkan diriku bersama dengan orang-orang yang beriman. Maka setelah setelah mimpi itu, maka dia berhenti, tidak pernah lagi untuk mencaci maki dia, yaitu Hajjaj bin Yusuf. Nah, baru muncul namanya ini ya. Namanya Hajjaj bin Yusuf. Pernah dengar, Bu? Enggak, namanya adalah Hajjaj bin Yusuf. Yang banyak membunuh para tabi'in, bahkan para sahabat ya. Termasuk diantaranya yang dia bunuh adalah siapa? Anaknya Zubair, Abdullah bin Zubair ya, putranya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala. Baik, dan seterusnya. Tapi itu juga berdasarkan mimpi yang kita tidak boleh mempercayainya. Tapi boleh menceritakan mimpi-mimpi tersebut sebagai hikmah saja dan pelajaran. Tapi tidak boleh mempercayainya. Kenapa? Karena itu termasuk perkara gaib, dan perkara gaib tidak boleh dibangun berdasarkan mimpi. Jelas Ibu ya? Tapi yang berikutnya adzani qati'ur rahimi. Kita masuk dalam golongan kedua yang diancam mereka tidak akan masuk surga adalah qati'ur rahimi.
orang yang memutus tali rahim. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walladzina yanquduna 'ahdallah, dan orang-orang banyak yang mereka itu menyelisih janji, merusak perjanjian, membatalkan janjinya Allah, min ba'di mitsaqi, setelah dilakukannya perjanjian. Wa yaqta'una ma amarallahu bi an yusalla, dan mereka mutus perkara yang mereka diperintahkan untuk menyambungnya, yaitu menyambung tali rahim. Mereka putus tali rahimnya. Wa yusiduna fil ard, mereka berbuat kerusakan di permukaan bumi. Ulaika lahumul la'anah, maka bagi mereka adalah laknat Allah, walahum su'udar, dan bagi mereka seburuk-buruknya tempat tinggal. Ancamannya laknat bagi mereka yang memutus tali rahim. Ya, diancam laknat oleh Allah Subhanahu wa taala memutus tali rahim. Maka kita perhatikan jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala, karib kerabat kita, siapa yang memiliki hubungan dengan nasab kita, selagi kita mengetahuinya, berarti kita punya kewajiban untuk menyambungnya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala, jangan diputus. Gitu ya. Kita punya sepupu orang tua kita, sepupunya orang tua kita, itu jauh tak dekat, Bu? Kalau saudara orang tua kita kan jelas, paman bibi kita. Kalau sepupunya orang tua kita jauh tak dekat? Lumayan jauh atau lumayan dekat? Nah, lek ngomong lumayan ini berarti gak nyambung berarti. Itu dekat, Bu. Nah, sekalian rahmanur rahimakumullah. Kita sama sepupu kita dekat enggak? Loh, sama kan dekat. Kita sama sepupu kita itu dekat. Anak kita harusnya kita juga harus dekat dengan sepupu kita, kan begitu? Itu dekat. Cuman kadang terutama kita kadang lewis ngono kok rodo ado, akhirnya kemudian kita menjauh anak, akhirnya anak anak kita dengan anak sepupu kita kan jadinya napa? Mindoan mintelu ngono wis gak nyambung kan gitu ya. Ya masalah rahmatu rahmakumullah taala. Saya pernah mendatangi akad nikah ya, resepsi pernikahan dari mintelu saya. Mintelu ya. Ya, mindoan. Jadi saya mengenal dia ini. Dia itu ibunya itu adalah ponakannya mbah saya. Ya, teman-teman. Ibunya adalah ponakannya mbah saya. Ibunya itu kalau manggil mbah saya B. Ya, ponakane mbah saya kan gitu ya. Ya, berarti saya manggil ibunya itu Bude. Saya manggil ibunya itu Bude. Berarti dia adalah sepupunya bapak saya. Sepupunya bapak saya. Nah, dia sama saya berarti mindoan. Dia punya anaknya nikah. Sama anak saya berarti mintelu kan gitu ya. Ada mindoan, mintelu, mepapat, melimo gitu ya. Saya bilang, "Dek, datang dek ya, insyaallah nggih kalau dugi." Saya datang ke sana. Begitu sampai di sana, datang ke sana lalu minta, "Ane Dek, sing kate nyambut wakil keluarga gak ono Dek, sampean Dek yo." Akhirnya saya yang ceramah di sana, di daerah Benowo sana ya. Daerah Benowo, Jawu Lor sana. Saya datang sama istri ke sana. Kemudian saya diminta untuk ceramah, yo tak ceramahi, untuk ngomong ceramah ya. Ya kesempatan kan begitu dikongkon ceramah iso dek ya iso saged mawon bae menceramah. Akhirnya saya berikan mauidhah dan seterusnya. Ya asing begitu ya, istri saya asing di tengah masyarakat dan keluarga, tapi menghormati ya gitu ya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah. Jauh bagi sebagian orang itu dianggap keluarga apa? Keluarga jauh. Maka saya kenalkan, saat itu saya kenalkan, saya ini apanya manten. Gitu ya. Saya ini apanya manten. Ya. Jadi ada silsilah 1
tunggal sebuyut atau tunggal secangga gitu. Ya, tapi itu adalah kerabat yang kita punya kewajiban untuk menyambung. Selagi masih kita mengetahuinya, jangan sekali-kali diputus. Kenapa? Karena kalau kita putus, misalkan tidak pernah sambang, tidak pernah nyambung begitu, maka kita khawatir termasuk orang yang memutus tali rahim. Dan ingat, dikatakan penyambung, wasil itu orang yang aktif, bukan orang yang pasif. Yang aktif datang, yang aktif mendatangi kerabatnya, yang dia tahu ini kerabatku datang, ini kerabatku datang. Itu aktif, disebut dengan wasil, gitu ya. Ini orang yang mendapatkan pahala keutamaan menyambung tali rahim. Bukan sing ngenteni tok teko yo. Alhamdulillah gak teko yo wis ya. Misalkan begitu, ini bukan penyambung tali rahim, yang pasif ini, gitu ya. Pun demikian tatkala kita menyambung tali rahim, jangan pernah berharap dibalesi, karena itu bukan tujuan kita dibalesi. Enggak. Kadang-kadang waktu tekorono kono juga tau toko kene wis kate ini. Oh aduh kate ini ya padha dene. Padha dene ngene ya, akhirnya dua-duanya kedudukannya sama, pemutus tali rahim. Jadi jenengan berupaya nyambung begitu ya. Ya mas sekalian rahmani rahmakumullah taala. Saya pernah ke daerah Benowo itu karena memang itu asal usul daripada keluarga saya, bapak saya, kakek saya dari sana. Saya tanya kepada kerabat yang paling tua di sana, yaitu sepupunya bapak saya yang sudah wafat sekarang. Saya pernah tanya silsilah keluarga saya itu mana. Saya pakai program Syajaratul Ailah itu. Ya, program nasab, saya masukkan namanya semua. Wakeh tibae dulurku niku banyak sekali. Dari sisi bapak saya, dari sisi kakek saya, dan dari sisi nenek saya, karena dari sana semua. Ya. Jadi ternyata keluarga saya di sana dari bapak, dari kakek itu banyak sekali, dari nenek banyak sekali. Yang saya tahu cuman beberapa orang saja, yang lainnya nggak tahu. Kenapa? Karena masa kecil nggak pernah nggak pernah dikenalkan, nggak pernah diajak. Ya tinggal yang tadi mantu itu tadi itu ya, yang kemudian saya diundang, diminta datang itu. Walhasil siapa yang kita ketahui maka kita sambung. Mbak sekalian, rahimani rahimakumullahu taala. Jadi ini ada satu program ya yang online begitu ya. Itu kalau kita masuk di dalamnya, seandainya semua penduduk Indonesia itu masuk begitu ya, mereka akan nyambung di dalam program itu. Ini tunggal, bisa bersaudara dengan atau ada hubungan saudara dengan aku atau tidak, gitu ya. Maksud tak sebut program ini. Saya masukkan keluarga saya di sana, ya, untuk mengetahui silsilah sampai di mana, gitu. Dari saya, dari istri saya dan semuanya begitu, kira-kira bisa nyambung enggak ya, dengan yang lain. Jadi ada program yang seperti itu. Nah, fungsinya tujuannya adalah dalam rangka untuk apa? Menjaga nasab. Menjaga nasab. Gitu ya. Silakan dicari nasabnya dari atas ke siapa, nama kakeknya siapa, nama buyutnya siapa. Kadang-kadang ada di antara kita ditanya, jenenge buyutmu sapa? Karo. Betul, Bu? Ada yang enggak tahu nama buyutnya di sini? Hah? Buyute lho gak ero, pemene takoni canggahe ya wis. Empuk, bae awak dhewe ini keturunan Pangeran Diponegoro ta ya napa. Tapi dari sisi perguruan gitu ya, perguruan itu si ono nyerempet ini. Tapi jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Kita lanjutkan. Yang berikutnya qala subhanahu, berfirman Allah Subhanahu wa taala, fala asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqati'u arhamakum. Maka apakah jika kalian hidup lalu kalian berkuasa di permukaan bumi, kalian berbuat kerusakan, wa tuqati'u arhamakum, lalu kalian putus rahim-rahim kalian, lalu apa akibatnya mereka yang memutus tali rahim? Ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka adalah orang-orang yang Allah melaknat mereka. Fa'asammahum wa'ama absarahum, Allah tulikan telinga mereka, Allah butakan mata-mata mereka. Ini ancaman berat bagi mereka yang memutus tali rahim.
Ya, jadi ingat ya, pokok kita tahu itu rahim kita punya kewajiban untuk menyambungnya. Tidak ada masalah apakah dia mau menyambung dengan kita atau tidak mau menyambung dengan diri kita. Ini jamaah sekalian, rahimani rahmakumullahu taala. Ya kalau kita masih kecil dulu, masya Allah ya masih ada kakek begitu ya, kita diajak jalan, mereka mandek lek riyo ya, aku ben omah di, oh iya ben omah dileboni. Iki dulurmu, wis gedhe ngene wis lali endi oma biyen sing teleponi. Ya, karena kakek sudah wafat sehingga enggak tahu lagi sudah. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, ya. Buyut ini saudara ditunjukkan dulu ya, ini buyutmu. Ini saudaranya buyutmu. Wah. Lek dulure buyut, keturunane buyut kan gitu ya, kan pakai sampai kalau turun sampai ke tingkatan saya misalkan itu kan banyak sekali jadinya, wis garuis, ya sudah nggak tahu. Itu yang di yang tadi diceritakan itu di Surabaya, yang di Tretes, waduh wis dari ibu saya banyak sekali, ya hanya sekian orang saja yang kalau hari raya itu kita datangi, yang lainnya wis garu, wis kepaten apa dari wong Jawa, kepaten obor. Ya, kepaten obor. Bisa karena kesalahan kita yang kurang aktif atau mereka yang juga sama kurang aktif menyambungnya. Karena memang kadang-kadang seperti itu ya. Kita selalu menyambung, dia tidak pernah nyambung. Tidak pernah nyambung sama sekali. Itu sering terjadi demikian. Namun kita tidak boleh putus asa karena kita menyambungnya itu lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai ada satu kerabat itu seperti ini, jamaah sekalian, selama hidupnya ndak pernah nyambung. Begitu ada yang tua wafat datang golek tanya warisan, lak mangkel noa. Selama hidup ndak pernah datang, nengok ndak nyambangi, enggak boloro mbo apa wis gak tahu teko. Begitu dengar berita wafat teko bukan untuk melayat, njaluk warisan. Ya. Ini kerabat sing rodok napa ngoten niku? Yang ya wis kabeh arek iki gitu ya. Kan mangkelno kan begitu seperti itu. Nggih sama sekalian rahimani rahmukumullah taala. Ya selama ini sampai niku nanti ya kan gitu ya. Gak pernah ke sini. Begitu ada yang wafat baru datang njaluk warisan. Ini tak hitungno gitu ya. Ya bisa kita hitungkan. Baik jamaah sekalian, rahimani rahimakumullah taala. Inna qati'ar rahimi maghbunun khasir. Orang putus tali rahim itu jamaah sekalian rahimani rahimakumullah adalah orang tertipu dengan dirinya, lagi dia merugi. Ya awsadallahu al-baba baina wa baina. Dia telah tutup sendiri pintu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man takhallallahu anhu fal halaku aqrabu ilaihi min rauhihi allati baina jambaihi. Maka siapa ya yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebinasaan lebih dekat kepadanya daripada apa yang ada di antara dua lambungnya. Ya, jadi dia akan binasa kalau sudah ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa? Gara-gara dia memutus tali rahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, innallaha khalaqal khalqa, sesungguhnya Allah telah ciptakan makhluk hatta idza faragha min khalqi, hingga saat dia selesai dari menciptakan makhluknya, qalatir rahimu, lalu berkatalah ar-rahim, hadza maqamul aidi bika minal qati'ati, ini adalah kedudukan orang yang berlindung kepadamu dari memutus tali rahim. Qala na'am, maka Allah berfirman, iya. Ama tardaina an asila man wasalaki, apakah kamu ridha aku akan sambung dengan rahmatku orang yang menyambungmu, wa qata'a man qata'aki, dan aku putus dari rahmatku orang yang memutusmu. Qalat bala ya rabbi, iya wahai Rabbku. Qala fahuwa laki, maka itu adalah untukmu. Jadi Allah ini berfirman kepada Ar-Rahim. Jadi amal silaturahim diserupakan dengan makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berjanji, orang yang memutus tali rahim, mengancam orang memutus tali rahim, diputus dari rahmat Allah,
Sebaliknya orang yang menyambung tali rahimnya disambung dengan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqra'u ma syi'tum atau in syi'tum, baca jika kalian mau, yaitu ayat tadi itu. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatu arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absaruhum. Diancam dengan laknat orang yang memutus tali rahimnya. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Yang berikutnya waqatul arham sababun lil adzabi fid dunya qabla al akhirah. Memutus tali rahim itu satu sebab azab di dunia sebelum azab di akhirat. Gitu ya. Jadi sebab azab dunia sebelum azab akhirat orang memutus tali rahim itu. Perhatikan, fa'an Abi Bakrata, dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjalallahu li sahibi luqubata fid dunya. Tidak ada satu dosa pun yang layak bagi Allah untuk mensegerakan hukuman bagi pelakunya di dunia, ma yadakhiru lahu fil akhirah, bersamaan dengan apa yang Allah siapkan untuk dia di akhirat, minal baghi, daripada al-baghyu, perbuatan sewenang-wenang atau pemberontakan kepada pemimpin yang sah, wa qati'atir rahimi, dan memutus tali rahim. Memutus tali rahim itu hukumannya kontan di dunia. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, sebelum azab yang disediakan di mana? Di akhirat. Yang berikutnya juga waqati'ur rahimi, orang memutus tali rahim itu la yuqbal amaluhu, amalnya enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari Abu radhiyallahu taala dia pernah berkata, inna a'mala bani Adam, sesungguhnya amalnya anak Adam itu tu'radu kulla khamisin lailatal jummah, itu akan dihadapkan, dilaporkan pada setiap hari Kamis malam Jumat. Ya, hari Kamis, Senin dan Kamis, misalkan ya, amal itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senang puasa Senin Kamis, ya, sedang kalau amalnya dilaporkan dalam keadaan berpuasa. Fala yuqbalu amalu qati rahimin, namun tidak diterima amalnya pemutus tali rahim. Ini kan bahaya sekali. Tidak diterima amalnya pemutus tali rahim. Jadi orang yang dia ada sangkut pautnya, ya, hak dan kewajiban yang karenanya rahimnya itu terputus begitu, maka tidak diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pemutus tali rahim tidak akan masuk surga. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang memutus tali rahim. Hadis Bukhari Muslim. Ya, tidak akan masuk surga qati', orang yang memutus tali rahim tidak akan masuk surga. Seperti hadis yang sedang kita pelajari ini. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Maka wal mar'u mutalabun bisilatil aqrabi fal aqrab, seseorang itu dituntut untuk menyambung hubungan kerabat yang terdekat, wa mutalabun bitaqwallahi qadra istitaatihi, dan dia dituntut untuk bertakwa kepada Allah tentang rahimnya semampunya, sesuai dengan kadar kemampuannya. Sama sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Dan tentunya setiap kita begitu ya, kalau didatangi oleh kerabat kita, saudara kita, seneng apa enggak Bu? Seneng. Jarang. Betul? Mulai puntino. Gitu ya. Jarang. Gitu ya. Jarang itu menumbuhkan cinta. Mas kalau rahman rahmakumullahu taala. Ojo bendino, lek bendino ya male blenger. Betul Bu? Iya kan gitu ya, ojo bendino. Tapi jangan sampai foto sama sekali begitu nggih, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya. Itu tampak sekali dengan kerabat kita sekalipun mungkin dianggap jauh begitu ya. Ya, seperti saya sering ya enggak sering ya. Wis pokoknya ada waktu begitu ya, kita jenguk menziarahi kampungnya bapak saya yang ada di Benowo sana. Itu kan bagi saya anak-anak mereka itu
kan mindoan min telu sama saya begitu ya. Tapi saya sambung, tapi telepon dulu gitu ya, Pak D, kalau badhe ngriko. Kapan? Hari ini gitu. Masya Allah wis. Begitu sampai sana, kabeh podo nyiap rono mangan. Waduh, sampai napa jenenge? Keleng apa? Kelempokan ya. Semuanya seneng. Ya artinya semua itu keluarga, tidak ada yang mahram bagi saya. Bude semuanya gitu ya, yang saya manggilnya bude, yang saya manggilnya itu, tidak ada yang mahram bagi saya, oleh tak rabi gitu ya. Tapi sekalipun bukan mahram, tapi kan ada hubungan apa kerabat. Dengan anak-anaknya tidak ada yang mahram dengan saya. Ya, seluruh. Tapi semua adalah kerabat, pun memiliki hubungan nasab dengan saya. Maka berusaha untuk disambung. Ya, berupaya untuk disambung. Ada lagi yang bukan mahram kepada saya, kemudian kan saya tetap menjaga gitu ya. Sekalipun saya panggil bude dan seterusnya, saya nggak mau salaman. Ada di antara mereka merorong tangan saya di diambil, dipeluk, dicium. Ya, padahal bukan mahram gitu ya. Ya pemane kan gitu jenenge wong apa? Ya wis tuwek kan gitu ya. Seperti itu, karena merasa saya ini anaknya begitu ya. Saya merasa anaknya karena sejak kecil ada di sana. Tapi kita tahu hukumnya itu haram, tidak boleh, bukan mahramnya. Ya, tapi itu doruri begitu. Karena itu bukan keinginan kita. Sama sekalian rahmani rahmakumullah. Dan itu adalah bagian dari usaha kita untuk mengamalkan perintah untuk menyambung tali rahim. Ya, mereka adalah rahim kita, mereka adalah kerabat kita. Sama sekalian rahmani rahmakumullah taala, sekalipun ya sekali lagi bukan mahram tapi kerabat, tapi memiliki hubungan nasab dengan kita. Wajib bagi kita untuk menyambungnya tadi itu ala qadri al istita'ah, sesuai dengan kadar kemampuan. Ya, kadang-kadang pesen kok lek riyo rene mboten kula mboten ngenteni riyo. Saya lek riyo ribet, napa ribete? Macet. Nggak usah ngenteni riyo. Ya kapan punya keinginan hajat ngriki ya untuk ngebel dulu dan seterusnya, kita ambiri dan seterusnya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Baik, itu bagian dari menyambung tali rahim. Ada jadwal misalkan khutbah di Surabaya, tak lihat dekat, pulangnya mampir ya, sekedar salaman misalkan semacam itu, atau minum atau apa, terus balik lagi. Pun kerabat yang ada di Mojokerto, yang ada di Kepanjen misalkan begitu ya, yang ada hubungan kerabat, kita ada jadwal ke sana ya dihampiri begitu ya. Sekalipun mungkin mereka tidak pernah sekalipun menginjakkan kakinya di rumah saya, tidak ada masalah, karena kita bukan karena manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Maka takunu silatul rahimi bi ziyarat. Ya, menyambung tali rahim itu dengan apa? Berziarah, ya, menanyakan kabar, ya. Memenuhi undangan mereka, mengucapkan salam kepada mereka, bertanya tentang keadaan mereka, misalkan semacam itu. Ya, sama dengan kerabat misalkan dari Aceh, kira-kira ya Bu iso tutuk kono Bu. Waduh rek, biaya rono pinten juta kan gitu ya. Yang di sana pun demikian, mau ke Jawa ya awang-awangan nih, iso balik tangga iki. Kan itu ya. Ya anak 5 Bu. Misalnya mudik nang Jawa, piro jen biaya pesawatnya dan seterusnya begitu ya. Tapi nyambung. Misalkan tadi pagi barusan nyambung Cak Puji, kalau manggil saya kan. Cak Puji, saya pengen tanya ini. Gimana hukumnya najis tanda seterusnya. Lalu saya jawab, saya ladeni pertanyaannya seterusnya. Nah, itu bagian dari apa menyambung tali rahim, jauh di Aceh sana. Tapi kemudian dekat dengan adanya media sosial. Nah, itu kita manfaatkan untuk menyambung tali rahim. Sama sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya, bahkan ada yang anaknya lagi ada PR dari sekolahannya, PR bahasa Arab. Malah aku sing ngerjakno PR iki. Nakalan merare ya. Ponakan-ponakan iki nakalan. Pak Le gitu ya, manggil saya Om, tolong kerjakan Om. Tapi itu bagian dari menyambung tali
Heran ya. Rumangsane ume iki iso ngono ya. Cuman garap. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala ya. Makanya kemudian di sini Nabi pernah bersabda as-shadaqatu 'alal miskin shadaqah wa hiya 'ala dzirrahimi sintani shadaqatun wasilah. Sedekah kepada orang miskin itu sedekah. Ya, dan kalau diberikan kepada yang memiliki hubungan kerabat maka sedekah dan menyambung tali rahim. Jadi double pahalanya. Maka ya kita harus punya skala prioritas. Semakin dekat dia hubungan kerabatnya dengan kita, semakin besar apanya? Haknya. Ya, semakin besar hak dia untuk kita semuanya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah. Tapi kita lanjutkan sekarang yang ketiga, yaitu wa musaddiqun bisihri, orang yang membenarkan mempercayai sihir. Ya. Yakni membenarkan tukang sihir maksudnya. Ya. Karena tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mendatangi tukang sihir, yakni dukun, lalu bertanya kepada dia, ya, bertanya kepada dia tentang sesuatu perkara gaib misalkan begitu ya, maka tidak lepas dari perkara berikut. Dia bertanya dan tidak membenarkan. Tanya dok, urusan-urusan perdukunan tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu sholatun arba'ina lailah. Siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal, maka tidak diterima darinya sholatnya selama 40 hari. Bertanya lalu membenarkannya, maka man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia mendatangi dukun, tukang ramal, lalu bertanya, lalu membenarkan, mengimani, mempercayai, maka dia kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang datang bertanya, mengimani, kufur, bagaimana pula dengan yang ditanya? Tambah apa Bu? Ya tambah kufur. Ya sing ditakoni tambah kufur ya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Lalu yang ketiga, mendatanginya untuk sekedar mendengar saja. Hanya ingin tahu saja. Maka ini orang fasik. Ya. Ya, untuk mendengarkan saja. Enggak takon, enggak apa, untuk mendengar saja. Ngomong apa sih isine? Misalkan begitu nggih. Nah ini. Maka dia orang fasik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati la yukfaru biha." Jika kalian mendengar ayat Allah itu dikufuri, wa yustahza'u biha, diperolok-olok, fala taqudu ma'ahum. Jangan kamu duduk bersama mereka hatta yakhudu fi haditsin ghairi, hingga mereka berbicara pembicaraan yang lain. Innakum idzan mithlum, kalau kalian bersama mereka kamu sama dengan mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirin fi jahannam jami'a. Allah akan kumpulkan orang munafik dan orang kafir di neraka semuanya. Jadi tidak boleh. Termasuk diantaranya bentuk perdukunan zaman sekarang itu membaca ramalan zodiak. Nah, ini termasuk perdukunan. Tidak boleh kita membacanya. Pengen tahu, pengen tahu, tidak usah tahu. Ya, apalagi kemudian mari moco terus sempit dadanya. Waduh, kantong kering, rezeki seret. Wah, kan itu langsung sempit dadanya. Waduh, alamat sepi daganganku ini. Ya, alamat pasang status tok gak ono sing jawil iki. Misalkan begitu nggih. Maka kalau seperti itu kufur dia sudah. Ya, kufur dengan Al-Qur'an. Ya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Dan juga karena Nabi SAW bersabda, "Ya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru ala bil khamri." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan duduk di tempat hidangan yang digilirkan padanya khamr. Maksudnya apa? Tidak boleh duduk di tempat maksiat kecuali untuk mengingkarinya, gitu ya. Dan kelompok yang keempat, dia bertanya untuk menjelaskan kelemahannya bagi manusia. Jadi dia datang misalkan gitu ya, untuk mencari kelemahannya, ya, untuk mencari kesalahannya misalkan ya, lalu untuk mendakwahinya, mendebatnya dan seterusnya, maka ini boleh. Nabi SAW pernah bersabda kepada Ibnu Sayyad, "Inni qad khaba'tu laka khabi'an."
Sesungguhnya aku telah menyembunyikan untukmu sesuatu yang disembunyikan dalam jiwa. Lalu qala Ibnu Sayyad huwa dzukh. Ibnu Sayyad ia adalah dukh. Ya, qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhsa falan ta'du wa qadrak. Diamlah kamu ya dengan terhina dan terusir, engkau tidak akan bisa melampaui kedudukanmu sebagai dukun untuk bisa mengetahui perkara-perkara. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan Ibnu As-Sayyad ya, dukun di zamannya ya. Mas sekalian rahmani rahimakumullah taala. Jadi Nabi mengetes dia. Aku menyembunyikan satu dalam dada, ucapkan apa yang ada dalam dadaku begitu ya. Lalu dia mengatakan tuh apa kan gitu ya. Ya seperti itu. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Taib itu 3 golongan orang yang tidak akan masuk ke dalam surga. Yang pertama tadi apa, Bu? Pecandu khamr. Yang kedua pemutus tali rahim. Dan yang ketiga orang yang mempercayai dukun dan tukang sihir. Taib demikian, wallahu taala a'lamu bishawab. Berikutnya 3 hal, siapa yang selamat dari ketiganya dia akan masuk surga. Itu pembahasan yang berikutnya insyaallah taala. Sekarang ada waktu kita buka tanya jawab. Betul? Itu ada kertas. Apabila ada saudara yang bermasalah tidak membayar hutang, bolehkah membatasi komunikasi? Apakah hal itu termasuk memutus tali rahim? Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala, membatasi komunikasi ya boleh membatasi. Ya, tapi tidak mau memutus. Membatasi boleh ya, tapi tidak memutusnya. Ya jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala, justru perbuatan dia tidak bayar hutang itu adalah bagian dari sarana memutus tali rahim. Karena dia tidak membayar hutang. Ya. Ya karena kenyataan seperti itu. Jadi ada dulur mentang-mentang dulur baru sak karepan. Ya, utang enggak tahu nyaur misalkan gitu ya. Lek ditagih jawabane afwan. Gak butuh afwan, butuh duit. Bagaimana dengan keluarga yang sering melakukan kesyirikan, melakukan hal-hal perdukunan? Apakah perlu untuk menyambung silaturahimnya? Ya perlu, tetap ya. Pokoknya punya hubungan kerabat dengan kita punya kewajiban untuk menyambung tali rahimnya. Menyambung tali rahim tadi itu tidak harus datang ke rumahnya, mengirimkan hadiah gitu ya, weweh nek cara Jawa diwewehi gitu ya, kita buat makanan kirim ke sana. Seperti Rasulullah SAW menyembelih kambing misalkan, beliau menyambung dengan teman-temannya Khadijah, kirimkan fulana beli kambing dikirimkan ke sana ya, teman-temannya Khadijah radhiyallahu taala yang sudah wafat. Disambung sama Nabi SAW dengan mengirimkan hadiah kepada mereka, mengirim makanan kepada mereka. Kerabat-kerabat kita pun demikian jamaah sekalian rahmani rahimakumullah. Jadi kalau misalkan kita mau punya acara apalah atau apa, bikin makanan apa, atau enggak punya acara apa ya acaranya bikin makanan begitu. Ya, kirim ke kerabat-kerabat kita. Ya, yang punya hubungan dengan kita, yang kita mengetahuinya. Ya, misalkan yang masih hidup ya, adiknya kakek, adiknya nenek, kan itu dekat nggak dengan kita? Dekat dengan kita. Mungkin anaknya yang jauh dengan kita ya, anaknya, apalagi putune, wes tambah atau ya dengan dengan kita. Sama sekalian, rahimani rahimakumullah taala. Saya pernah itu ngisi di satu perumahan, isi pengajian di satu perumahan. Lalu kemudian saya menoleh ke perumahan itu, penghuninya kok koyok dulurku gitu ya. Ternyata benar, setelah selesai saya diampirkan gitu ya, baru tahu ternyata dia adalah anaknya adiknya nenek saya. Saya kan manggilnya Bebe gitu ya, manggil dia itu Bebe. Oh, Oma sampean ta Be gitu ya.
Dan dia adalah teman sekelas saya. Gak seneng ono kancane celuk bebek lho yo. Ya, pernah nyeluk bebek. Nah, seperti itu diantaranya Mas sekalian rahmani rahmakumullah taala. Ya, jadi kita sambung. Ya, sekalipun kemudian tidak dekat, ya tidak dekat dengan kita punya kewajiban untuk menyambung. Tadi itu ala qadri al istita'ah, sesuai dengan kadar kemampuan. Kadang sudah nggak tahu ya namanya nggak tahu ya sudah nggak tahu, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tapi kalau kita sudah tahu ya kita berupaya untuk menyambungnya ya. Sama sekali rahmani rahmakumullah taala. Namun kadang-kadang sing rada ngeselin niku napa? Kita datang gak ono sing ngreken. Ndak ada yang ngereken dengan diri kita gitu ya. Kayak gak dianggap dulur gitu ya. Ya, saya pernah juga diajak sama ibu saya rahimahullah ke adiknya buyut saya. Wadik buyut rek. Anu tambah wado kan begitu nggih. Adiknya buyut masyaallah kan ya. Jadi tambah jauh. Ya, saya ingat sekali cara ngomongnya, cara tertawanya persis seperti dengan buyut saya. Ya, buyut saya yang perempuan persis sih sudah wancin adik ini kan gitu ya, sudah wafat semuanya rahimahullahu taala. Nah, seperti itu misalkan ya sudah enggak kenal sekarang sudah sembuh wis. Ya, enggak nyambung lagi. Ya, karena kita juga enggak tahu anak-anaknya yang seperti apa dan di mana dan seterusnya wis. Ya kalau seperti itu sudah enggak ada kewajiban bagi kita untuk menyambung. Kenapa sudah? Sudah napa, Bu? Wis gak ero. Gitu ya. Orang tua kita yang menunjukkan sudah wafat. Sudah kan enggak ada jalur untuk sampai kepada mereka. Enggak tahu. Padahal masih punya hubungan kekerabatan tunggal canggah. Tunggal apa? Tukure mana kan berarti tunggal canggah ya. Tapi demikian wallahu a'lam bishawab. Jadi tetap ya disambung sesuai dengan kemampuan. Jangan melihat kepada kekeliruannya, jangan melihat kepada kesyirikannya. Jangan melihat kepada ya hal-hal yang berbau-bau perdukunan dan seterusnya. Jadi kalau datang ke rumahnya ojo nyerempet napa ngomong masalah dukun. Gitu ya. Ngomong masalah sawah gak apa-apa. Yang ngomong masalah pekerjaan, masalah ngomong dhek mulai masalah dukun pamitane, wis sepurane cak aku mulai no repot iki ngono. Repoti apa repot? Repot ninggalno awakmu iki. Ya, begitu. Kalau sudah bicara macam-macam. Tapi demikian wallahu alam bishawab. Cukup Ibu Bu? Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Sesuatu yang memabukkan perkembangan koma. Oke. Buah pala. Terutama untuk bijinya, apakah boleh digunakan sebagai bumbu masak? Tep. Orang makan buah pala itu mabuk atau keracunan? Mabuk atau keracunan? Keracunan, bukan mabuk ya. Keracunan apa mabuk? Kalau salah mengolah dan seterusnya. Sama dengan apa gadung tadi itu. Ya, salah mengolah jadinya racun. Mabuk enggak? Pastikan dulu dia mabuk atau keracunan. Ya, kalau ternyata mabuk ya haram. Tapi kalau keracunan enggak haram. No? Biji pala kan dipakai pada bumbu masak. Lah iya. Itu memabukkan atau gimana? Intinya kan memabukkan atau enggak? Kalau bijinya katanya enggak, tapi kalau buahnya iya. Buahnya Iya. dibuat apa? Buahnya jadi manisan. Hah? Buah manisan. Jadi manisan? Iya. Terus lek dimakan manisan itu mabuk enggak? Mboten kan lho Pak, enggak gitu lho Pak. Enggak ya enggak. Apa? Lo enggak berlebihan. Itu kan ya mabuk, misalkan makan banyak mabuk berarti khamr, sedikitnya enggak boleh. Makan banyak, mohon maaf mencret, mules, mendem itu maksudnya pusing bukan mabuk begitu ya. Karena
keracunan. Ya enggak. Kulu wasrobu wala tusrifu, makan minum jangan berlebihan. Nek mangan titik misalkan begitu ya enggak apa-apa belas. Nek mangan akeh keracunan, bukan mabuk loh ya. Paham di sini? Jadi bedakan antara meracuni dan memabukkan. Jelas Allah? Nah, pada mangan tapi, ya, makan tapi, kebanyakan, wah yo, kayak nang weteng gitu yo, keracunan. Tapi nggak sampai mabuk, kan gitu ya. Kalau mabuk yo haram. Nah, mangan duren, wake oleh 10 gitu yo. Pangan kabeh, apa yang terjadi? Mabuk, geliyeng munyer-munyer. Itu tekanan darahnya naik, coba bukan mabuk. Ya, karena berlebihan. Tapi demikian cukup Bu nggih? Tapi demikian jamaah sekalian rahmani rahmakumullah bisa kita bahas. Kita akhiri kajian kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.